Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yusuf Hauzun Alim. Izinkan saya untuk mencoba untuk menjelaskan dan juga menjawab setiap persoalan dan juga pertanyaan berkaitan dengan krisis identitas generasi muda Indonesia dan juga menggali potensi siswa siswi Indonesia. Salah satu tantangan krusial dalam sistem pendidikan Indonesia hari ini adalah krisis identitas dan juga minimnya kesadaran diri pelajar terhadap minat, potensi, dan juga arah masa depan. Meskipun kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan siswa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, tapi realitanya siswa masih mengalami kebingungan, ketidakpastian, dan juga tantangan akademik yang sangat tinggi. Dalam konteks psikologi, perkembangan kondisi ini disebut sebagai quarter life crisis, fase transisi emosional yang dialami oleh individu si remaja akhir hingga dewasa muda saat dihadapkan pada keputusan besar dalam hidup seperti pendidikan dan juga jenjang karir profesional. Tanpa dukungan yang memadai, siswa beresiko memilih jalur studi yang keliru atau salah dan juga mengalami stagnansi motivasi. Menurut Indonesia Career Center Network, 87% pelajar Indonesia merasa jurusan yang mereka ambil ini tidak sesuai dengan minat dan juga potensinya. Laporan UNICEF 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 50% siswa merasa tidak mendapat bimbingan karir yang memadai dari sekolah. Di sisi lain, sistem bimbingan dan juga konseling di sekolah formal masih bersifat umum, administratif, dan kurang relevan secara personal. Minimnya SDM profesional, metode yang kaku, serta keterbatasan media membuat layanan konseling ini tidak menjawab setiap pertanyaan dan juga kebutuhan siswa-siswi masa kini yang lebih kompleks dan juga digital native. Dampaknya, yang pertama bagi pelajar, gagal mengenali potensi diri sejak dini. Habis itu salah memilih jurusan, kelelahan akademik, dan juga kecemasan terlebihan terhadap masa depan atau future anxiety. Bagi guru dan juga sekolah, layanan BK ini tidak efektif, sulit untuk pada akhirnya mendeteksi masalah siswa secara preventif. Kurangnya data analitik, perkembangannya siswa secara menyeluruh. Sekolah kehilangan kepercayaan dari orang tua dalam mendampingi siswa. Bagi sistem pendidikan skala nasional, kurikulum Merdeka tidak maksimal implementasinya karena siswa tidak siap secara mental dan juga pemetaan potensi. Pemborosan sumber daya pendidikan karena jurusan tidak sesuai dengan minat, dampak jangka panjang terhadap ketidaksesuaian lulusan dan juga kebutuhan dunia kerja. Maka siapa yang emang pada akhirnya paling terdampak adalah siswa usia 13-19 tahun, SMP sampai SMA, terutama di fase transisi pendidikan. Orang tua yang membutuhkan panduan untuk mendampingi anak, guru BK dan juga tenaga pendidik yang membutuhkan tools modern, sekolah dan juga yayasan pendidikan yang ingin meningkatkan layanan konseling, dan terlebih pemerintah atau instansi yang fokus pada optimalisasi kurikulum Merdeka. Maka dari itu, kita mencoba untuk pada akhirnya menawarkan solusi berbasis teknologi. Achiever, platform konsultasi dan perkembangan diri pelajar berbasis hybrid online dan juga offline. Achiever dirancang sebagai solusi integratif yang menggabungkan layanan psikologis, edukatif, dan juga perkembangan diri secara personal berbasis teknologi yang kuat, digital, dan juga pendekatan hybrid. Platform ini menghubungkan pelajar dengan para psikolog, expert teacher, dan juga mentor profesional untuk pada akhirnya teman-teman bisa menemukan jati diri passion dan juga arah masa depan yang tepat. Komponen layanan utama yang sekiranya ditawarkan oleh Achiever adalah live consultation program. Ini adalah sesi konsultasi intensif dan fleksibel bersama para psikolog yang tersertifikasi. Placement Potential Test, integrasi MBTI, dan literasi numerasi sesuai dengan arah kurikulum Merdeka. Intensive Training, pengembangan keterampilan akademik dan juga non-akademik sesuai dengan hasil tes potensi. Active Campaign, webinar, seminar, dan juga roadshow inspiratif bersama para tokoh pendidikan dan juga public figure nasional. Connecting Student, menghubungkan siswa ke lembaga pendidikan, beasiswa, serta FGD lintas pelajar. Fitur tambahan dari apa yang ditawarkan oleh Achiever adalah dashboard, progres siswa dan juga riwayat konsultasi, notifikasi rekomendasi, studi dan juga jurusan, layanan terbuka untuk sekolah mitra. Apabila kita mencoba untuk melihat ceruk dan juga potensi bisnis atau pasar, target market kita yang pertama adalah pelajar usia 13-19 tahun di wilayah urban dan juga semi-urban. Yang kedua, sekolah negeri atau sekolah swasta yang ingin memperkuat layanan BK dan juga konseling di dalamnya. Yang ketiga adalah orang tua dari kalangan menengah yang ingin pendidikan terbaik bagi anak. Yang keempat, institusi atau lembaga pendidikan dan juga pemerintah daerah. Model bisnis yang coba kita tawarkan adalah pay per service untuk sesi konsultasi, tes juga pelatihan. Yang kedua, langganan sekolah atau yayasan
yayasan B2B dengan sistem dashboard monitoring siswa. Yang ketiga, kampanye edukatif didanai sponsor atau media partner. Yang keempat adalah program mitra untuk penyedia beasiswa atau platform khusus. Dan dari situ kita mencoba untuk pada akhirnya menyimpulkan di tengah tren peningkatan digital, wellness, personal growth, dan edukasi berbasis data, Achiever menempati ceruk strategis dengan nilai edukatif, psikologis, dan juga komersial yang kuat dengan tabel keuntungan yang emang ingin saya coba bahas di bawah ini. Kesimpulannya, Achiever bukan sekedar startup edukasi. Ini adalah ekosistem pembimbingan belajar modern yang memadukan teknologi, human center, dan juga konseling, dan juga strategi pengembangan diri yang adaptif. Dengan pendekatan holistik dan juga dukungan SDM profesional, platform ini berpeluang menjadi mitra strategis sekolah dan pemerintah dalam menjawab krisis identitas generasi muda Indonesia. Sekian dari saya, Yusuf Hujun Alim, dalam tugas Technopreneurship. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.